Tertawa bersama, membuat rencana, berbicara hingga larut malam, berbagi banyak momen, dan tetap saja dia belum jatuh cinta. Tidak selalu ini berarti penolakan. Juga bukan berarti dia tidak menyukai Anda. Intinya adalah bahwa wanita mengalami proses jatuh cinta dengan cara yang berbeda dari pria. Dan banyak pria tidak sepenuhnya jujur pada diri mereka sendiri tentang hal ini. Pada pria, ketertarikan dan rasa cinta biasanya muncul hampir bersamaan. Kesan pertama, percikan rasa penasaran, dan proses emosional pun dimulai. Semuanya terasa lebih cepat, langsung, dan relatif mudah dipahami. Namun pada wanita, kedua pengalaman ini tidak selalu terjadi secara bersamaan. Seorang wanita bisa merasakan ketertarikan tanpa langsung memiliki perasaan yang lebih dalam. Sebaliknya, ia juga bisa memulai dari sesuatu yang ringan tanpa ketertarikan awal yang kuat, lalu beberapa minggu kemudian justru merasakan koneksi emosional yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Kadang intensitas itu bahkan lebih besar dari yang ia sendiri duga, karena ketertarikan dan rasa cinta bukanlah hal yang sama. Keduanya mengikuti jalur yang berbeda. Bagi banyak wanita, cinta tidak tumbuh hanya berdasarkan apa yang terlihat, tetapi dari apa yang perlahan menumpuk seiring waktu. Mereka sering jatuh cinta pada apa yang terus terbentuk di dalam pikiran mereka. Ini bukan hanya tentang kesan pertama. Setiap percakapan, setiap gestur kecil, setiap detail tentang Anda meninggalkan jejak. Dan jejak itu tidak hilang. Ia terus menumpuk dan menjadi semakin bermakna dari waktu ke waktu. Ketika akumulasi pengalaman emosional itu mencapai titik tertentu, sesuatu mulai berubah. Muncul sebuah transformasi yang kadang bahkan sulit dijelaskan oleh orang itu sendiri. Perasaan menjadi lebih dalam, lebih nyata, dan lebih sulit diabaikan. Inilah yang biasanya disebut sebagai proses jatuh cinta yang sesungguhnya. Bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba atau tanpa alasan. Bukan sekadar keberuntungan atau momen ajaib. Ini adalah proses emosional yang membutuhkan waktu, pengalaman bersama, dan ruang agar kedekatan bisa berkembang. Karena itu gagasan tentang cinta pada pandangan pertama, dalam arti yang lebih dalam, seringkali tidak bekerja seperti yang banyak orang bayangkan. Terutama ketika membahas proses emosional pada wanita. Yang mungkin muncul di awal hanyalah ketertarikan atau rasa penasaran. Perasaan yang lebih kuat biasanya berkembang kemudian, seiring koneksi emosional yang semakin terbentuk. Ada satu faktor penting yang sangat memengaruhi proses ini. Sebagian besar perkembangan emosional terjadi ketika Anda tidak hadir. Saat dia sendirian, dalam keheningan, dengan pikirannya bebas. Di saat itulah Anda bisa tiba-tiba muncul dalam ingatannya. Sesuatu yang pernah Anda katakan, tawa yang pernah dibagikan, atau bahkan imajinasi tentang pertemuan berikutnya, atau situasi yang bahkan belum terjadi. Di ruang sunyi inilah perasaan mulai terbentuk. Bukan hanya saat bertemu, tetapi juga di sela-sela pertemuan, dalam jarak dan keheningan, di mana semuanya diproses lebih dalam. Ada alasan psikologis yang jelas untuk ini. Otak manusia tidak selalu memproses pengalaman emosional secara utuh pada saat itu terjadi. Seringkali makna emosional baru benar-benar terbentuk setelah pengalaman tersebut selesai. Ketika seseorang sendirian dengan pikirannya, otak mulai menghubungkan pengalaman, emosi, dan kesan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Karena itu, momen sederhana bisa terasa jauh lebih kuat beberapa hari kemudian. Sebuah percakapan yang tulus misalnya, bisa memiliki dampak emosional yang lebih besar dibanding banyak interaksi lain yang tampak lebih ramai, tetapi kurang bermakna. Lalu muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang mengaktifkan proses ini? Jawabannya tidak hanya terletak pada emosi, tetapi pada kombinasi beberapa faktor. Faktor pertama adalah keamanan emosional. Seorang wanita cenderung lebih mudah membuka diri ketika ia merasa aman. Ini bukan berarti tanpa tantangan, tetapi berarti ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi, ditekan, atau kehilangan kenyamanan emosionalnya. Ketika ada ketidakpastian, tekanan emosional, atau ketidakstabilan dalam hubungan, proses pembentukan ikatan biasanya melambat, meskipun ketertarikan tetap ada. Sistem emosional manusia secara alami
menilai rasa aman sebelum membuka diri. Ini bukan soal sensitivitas berlebihan. Banyak studi dalam psikologi dan perilaku manusia menunjukkan bahwa rasa aman berperan penting dalam pembentukan ikatan emosional. Ketika seseorang merasa diterima, dihargai, dan tidak perlu terus-menerus melindungi diri, maka koneksi emosional cenderung semakin dalam. Di titik itulah sesuatu berubah, bukan lagi sekadar ketertarikan, tetapi menjadi rasa nyaman. Bukan hanya keinginan untuk berbicara, tetapi juga muncul rasa kehilangan saat tidak berbagi. Perasaan itu tumbuh perlahan, hampir tanpa disadari, hingga semuanya terasa berbeda. Faktor kedua yang penting adalah rasa penasaran yang terus-menerus. Otak manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Dalam psikologi, hal baru atau elemen kejutan seringkali meningkatkan ketertarikan emosional. Pada wanita, dinamika ini juga dapat memengaruhi perkembangan perasaan. Namun penting untuk dipahami bahwa ini tidak hanya sebatas